Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Teresia Tri Oktavia dan rekan-rekan saya Imron Sukron Hamid, Dimas Habib Rizky, Mutiara Sintiara Raini dan juga Aladin Algerafi. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai email marketing. Baik, langsung saja. Jadi, bagaimana sih sebenarnya email marketing yang berhasil itu? Nah, menjawab dari pertanyaan tersebut, di sini kelompok kami akan membahas sekaligus memberi tips-tips cara untuk membuat email marketing yang sukses dan juga dapat menarik pelanggan. Sebelum itu, ada baiknya kita mengenal dulu nih, apa sih sebenarnya email marketing itu? Jadi, email marketing merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan newsletter secara reguler kepada calon konsumennya. Atau lebih sederhananya, email marketing merupakan salah satu media komunikasi antara suatu brand dengan konsumennya. Dan selanjutnya di sini kami mendapatkan referensi dari artikel Campaigns Monitor di mana terdapat sebesar 64% bisnis kecil ini menggunakan email marketing untuk menjangkau audiens ataupun pelanggan mereka. Nah, ini dapat dilihat dari diagram yang sudah disediakan di mana email marketing ini mendapat skor tertinggi sebagai sumber keuntungan terbesar. Dan sebagai pembuktian, di sini kami menampilkan beberapa hasil nyata yang didapat setelah menerapkan email marketing. Salah satu di antaranya yaitu terdapat suatu brand yang mampu menghasilkan sekitar 36 US dollar untuk setiap dolar yang mereka keluarkan untuk pemasaran ini. Nah, untuk contoh selanjutnya dapat dilihat pada PPT yang sudah disediakan di sini. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara kepada rekan saya Mutiara, dipersilakan. Akan saya lanjutkan. Sebelum masuk ke langkah-langkah, kita bahas sedikit mengenai apa saja indikator dari email marketing. Yang pertama, ada offer. Apa itu offer? Offer dalam bahasa Indonesia yakni penawaran. Hal itu terkait dengan menarik atau tidaknya suatu produk yang ditawarkan, serta apakah harga yang ditawarkan akan sesuai dengan yang diterima. Yang kedua, ada internet atau website. Untuk apa? Ya, tentunya untuk daya tarik online store. Apa saja yang harus ada dalam website? Pastinya kesesuaian informasi dengan kenyataan. Kemudian, informasi produk yang lengkap dan kemudahan akses informasi. Yang ketiga, ada urutan komunikasi. Perlu diperhatikan antara isi email dengan kenyataan, sehingga tidak menimbulkan salah paham bagi pembaca. Lebih lengkapnya nanti akan dibahas dalam langkah-langkah membuat email marketing, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Dimas Habib Rizky dan Imron Hamid Supran. Untuk langkah-langkah membuat email marketing, di sini ada 10 poin yang saya dan rekan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pastikan email list aktif. Ketika Anda sudah memiliki bisnis kemudian memiliki pelanggan, pastinya Anda harus memiliki daftar email milik pelanggan kalian sebelum menerapkan strategi email marketing. Jadi, pastikan daftar email yang kalian miliki itu aktif. Bagaimana caranya? Sesekali kirimkan email untuk menanyakan mereka apa mereka mau mengupdate informasi dan preferensi mereka. Hal ini bisa membantu mereka untuk memilih sendiri apakah mereka masih mau menerima email dari Anda. Yang kedua, segmentasikan daftar email. Anda bisa memulai dengan menandai pelanggan berdasarkan behavior atau kebiasaan mereka. Melakukan segmentasi juga akan membantu dalam menyusun isi email. Dengan mengetahui apa yang mereka butuhkan dan inginkan, Anda bisa menulis subjek dan isi email yang sesuai dan memastikan bahwa orang-orang akan membuka dan membaca email tersebut. Yang ketiga, hindari spam filter. Nah, untuk memastikan bahwa email tidak akan ditandai sebagai spam, ada beberapa tips yang bisa dicoba, yaitu gunakan merge tag untuk personalisasi bagian to di email. Selanjutnya, hindari bahasa-bahasa sales. Mereka terhitung sebagai spam trigger words atau kata-kata yang dianggap spam seperti beli, diskon, atau cash. Jangan menggunakan clickbait atau mengakali penerima email dengan subjek lain. Selanjutnya, sertakan lokasi dan cara mudah bagi pelanggan untuk berhenti berlangganan jika mereka sudah tidak mau menerima email darimu. Berikutnya, lakukan A atau B testing. Apa sih A atau B testing itu? Jadi, A atau B testing adalah tes yang dilakukan dengan membandingkan dua versi dari suatu web untuk melihat mana yang lebih memiliki performa yang lebih baik. Dari dua penelitian oleh MailChimp dan Experian, disimpulkan bahwa hari terbaik untuk mengirim email adalah hari biasa dan jam terbaik untuk mengirim email adalah tidak terlalu pagi di pagi hari. Tapi, pada dasarnya dalam mengirim email, Anda harus bisa membayangkan kehidupan audiens. Apa yang mereka lakukan di pagi hari, siang, dan sore hari. Seperti apa hari kerja mereka, apakah mereka tidur malam, pukul berapa mereka bangun di pagi hari. Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat membantumu memutuskan kapan waktu terbaik untuk mengirim email. Selanjutnya,
Perhatikan waktu pengiriman email. Nah, poin ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, dengan melakukan A atau B testing yang sudah dijelaskan sebelumnya. Anda bisa mengetahui lebih dalam tentang detail penerima email, termasuk waktu atau jam terbaik untuk mengirimkan email. Nah, untuk poin 6-10 akan dilanjutkan oleh rekan saya Imron Sukron Hamid. Yang keenam, buatlah subjek line dan kutipan email yang menarik. Seperti yang kita semua ketahui, subjek atau judul email adalah hal pertama yang akan dilihat oleh penerima email. Buatlah subjek semenarik mungkin untuk menarik penerima untuk mengklik email yang Anda buat. Salah satu strateginya yaitu dengan cara membangun rasa penasaran para pembaca email. Yang ketujuh, personalisasi isi email. Email marketing ini memungkinkan Anda berkomunikasi secara langsung dengan pengguna atau konsumen, sehingga akan lebih baik jika Anda melakukan personalisasi dan membuat pesan tersebut terasa personal hanya untuk mereka. Next, perhatikan kualitas konten email. Setiap kali mengirimkan sebuah email, Anda harus memastikan bahwa konten email itu memiliki suatu nilai yang dapat membantu penerimanya. Jika pelanggan merasa senang dan puas membaca konten yang Anda kirimkan, kemungkinan besar mereka akan membuka email-email yang akan Anda kirimkan nantinya. Selanjutnya, perhatikan mobile user. Menurut penelitian oleh ML1D, 15-70% orang membuka email dari handphonenya. Untuk mendukung pernyataan di atas, menurut Blue Order, 67,2% dari konsumen menggunakan smartphone untuk membaca email mereka. Jadi, pastikan bahwa email mobile friendly dan menggunakan format yang responsif dan mudah untuk loading media seperti image dan video. Yang terakhir, jangan lupa siapkan welcoming email. Poin ini berkaitan dengan indikator email marketing, di mana kita harus memperhatikan urutan komunikasi. Bisa dimulai dengan sapaan hangat, ucapan terima kasih karena telah berlangganan atau berinteraksi, dan berikan gambaran umum terhadap apa yang dapat pelanggan harapkan dari bisnismu melalui email. Anda juga bisa memberi penawaran kepada pelanggan. Untuk materi selanjutnya, itu akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rara. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja langkah-langkah dalam membuat email marketing? Sini ada sedikit tips nih dalam membuat email marketing. Yang pertama, gunakan format yang simple atau single column, sebaiknya di bawah 600 px. Kenapa? Untuk membuat pembaca mudah memahami apa yang kita tawarkan. Biasanya, format dengan tulisan penuh akan membuat pembaca malas duluan. Jadi, dalam poin kedua, gunakan font yang lebih besar, karena ukuran tulisan yang kecil akan susah dibaca jika menggunakan handphone. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa email tetap terlihat menarik walau tanpa gambar. Jika ingin menggunakan gambar, maka gunakanlah gambar dengan ukuran yang lebih kecil untuk mengurangi load time. Sebab ada kalanya pembaca kehilangan mood untuk membaca email karena loadingnya lama. Selanjutnya, gunakan call to action button yang lebih besar di email. Ini nanti bisa dilihat di contohnya. Last but not least, jangan letakkan dua link berdekatan agar penerima email tidak mengklik link yang salah. Nah, untuk contoh-contoh, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Aladin Algirafi. Terima kasih. Saya selanjutnya memberikan contoh tentang email marketing. The first example is Grammarly. The purpose of this email is to convince free users to upgrade to premium subscription with concise writing and simple design. This email makes it easy for users to know the benefits of purchasing premium and take action accordingly. Yang kedua, ada W3 School yang merupakan salah satu situs belajar pemrograman yang direkomendasikan dengan menggunakan tren Halloween yang biasa dirayakan setiap tahun pada bulan Oktober. W3 School menawarkan produk terbatas dengan meningkatkan kata up to 50% off. Yang ketiga, ada Omsend. Omsend memiliki pendekatan desain yang membantu pengguna memandai informasi penting tanpa perlu membaca paragraf besar. Daftar poin membantu menargetkan kesulitan pelanggan dan menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Ini juga memberikan nilai ekstra dengan menambahkan link dengan sumber tambah di bagian bawah halaman. Saya yakin banyak dari kalian sudah tidak asing dengan yang satu ini. Dalam format email kali ini, informasi yang diberikan berfokus pada penawaran spesial yang bisa memberi keuntungan pengguna dengan mendapatkan cashback dan diskon. Selain itu, tampilan visual yang atraktif dapat menarik perhatian pengguna. Tidak lupa juga disematkan cetakan cek sekarang yang akan langsung terhubung ke aplikasi atau website Tokopedia. Pergi ke pasar membeli tali, pilih 2 untuk sepatu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.